Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada materi algoritma programming. Yang kedua ini kita akan membahas materi selanjutnya. Di sini kita akan membahas mengenai struktur dasar dan notasi pada algoritma. Nah, apa aja nih ya struktur dasar dan notasi pada algoritma? Ayo kita akan bahas bareng-bareng di sini untuk menelaah dari sesi kedua ini. Nah, yang akan kita bahas di sini agendanya adalah yang pertama, kita akan bahas mengenai langkah dasar mendesain sebuah algoritma. Ini seperti apa nih ya? Ini kita akan coba lihat dulu langkah dasarnya nih dalam mendesain algoritma. Lalu struktur dasarnya algoritma itu seperti apa? Lalu juga penulisan serta notasi dari algoritma itu sendiri. Nah, sebelumnya sebenarnya udah kita singgung dan kita bahas juga ya di materi pertama. Dan terakhir yang pastinya kesimpulan. Nah, di sini dalam kita menyusun melangkah dasarnya di sini dalam mendesain sebuah algoritma sendiri, kita pertama adalah harus memahami sebuah permasalahan. Jadi teman-teman di sini harus memahami dulu nih masalahnya nih. Apa yang teman-teman ingin selesaikan? Analisis masalahnya. Karena algoritma itu digunakan, dibuat, dirancang untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi saat ingin membuat sebuah algoritma atau desainnya, ketahui dulu masalahnya apa. Lalu kedua, di sini kita harus yang namanya itu melakukan perancangan algoritma. Saat kita sudah memahami permasalahannya, maka kita akan coba cari sumber-sumbernya, step-stepnya, langkah-langkahnya untuk merancang sebuah algoritma. Kita breakdown tujuannya ada jelas satu itu menyelesaikan masalah. Kita breakdown bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan langkah-langkah kecil. Di sana kita definisikan langkah-langkahnya, kita buat secara logis dan berurut. Sehingga kita akan bisa membuat rancangannya jadi lebih sempurna dan lebih detail di sana. Yang terakhir, yang pastinya saat teman-teman sudah membuat sebuah desainnya, implementasikan algoritmanya ke dalam sebuah bahasa programan. Saat kita ingin mendapatkan sebuah permasalahan, kita sudah membuat langkah-langkahnya, maka cara yang ketiga adalah kita implementasi permasalahan tersebut, langkah-langkah tersebut dalam sebuah kode. Ini adalah menggunakan bahasa programan. Dan terakhir, kita akan melakukan pengujian dan pemecahan masalah. Tujuannya apa? Kita melakukan pengujian ini untuk mengetahui seberapa optimalnya algoritma yang sudah kita buat. Sehingga kita bisa melakukan perbaikan ke depannya untuk lebih mengoptimalkan desain algoritma yang sudah kita buat. Nah, seperti itu untuk cara desainnya. Nah, di sini kita akan coba selanjutnya memahami struktur dasar dalam algoritma. Struktur dasar dalam algoritma itu dibagi menjadi 4. Ada sequential struktur atau struktur berurutan di mana implementasinya langkah-langkah secara berurutan. Ada conditional struktur, struktur bercabangan, di mana penggunanya ada statement if else, jika dan maka atau lain jika dalam sebuah algoritma. Penanganannya berbagai kemungkinan dengan struktur percabangan. Jadi ada kondisi, ada sebab akibat di situ. Ada loop struktur atau struktur perulangan di mana implementasinya perulangan for, while dalam algoritma. Lalu ada struktur subroutine atau menggunakan prosedur dan fungsi, di mana kita mendefinisikan menggunakan subrutin dalam sebuah algoritma. Kita sudah tentukan proseduralnya, kita sudah tentukan fungsinya, sehingga kita hanya tinggal gunakan saat sesuai kebutuhan di sini. Itulah definisi dan menggunakan subroutine yang sudah kita buat. Oke, mungkin kita akan pahami secara perlahan-lahan mengenai struktur dasar algoritma ini karena lumayan panjang pembahasannya. Yang pertama kita akan membahas struktur dasar algoritma itu adalah sequential struktur atau struktur berurutan. Nah, struktur dasar algoritma dalam sequential struktur berurutan ini implementasi langkah-langkah yang secara berurutan ya tadi yang sudah kita pelajari. Contohnya saya melakukan mulai di sini. Ada statement 1 di mana saya inisialisasi sebuah namanya itu variabel atau sebuah data di sini saya isikan dengan nilai 5. Ke statement 2 saya isikan statement atau namanya itu data 62 dengan nilai 10. Ke
Statement 3, saya melakukan sebuah proses di mana tuh hitung sum sebagai hasil penjumlahan dari num 1 dan num 2. Sehingga di statement 4, saya akan mencetak hasil dari sum ini. 5 tambah 10, 15. Seperti itu. Jadi langkah-langkahnya nih, pertama kita masukin data berapa, kedua kita masukin data berapa, lalu proses seperti apa dan hasilnya. Jadi benar-benar berurutan, kan nggak mungkin kan ya proses dulu baru inisialisasi data-datanya di situ. Bisa aja dengan fungsi, tapi kan di sini kita contoh berurutan. Lalu di sini contoh lainnya, di sini kalau kita implementasikan ke dalam bahasa programan, di sini contoh adalah menggunakan Java. Jadi ada public class sequential example, di sini public static, jadi kita pakai variabel integer num 1, num 2, 10, lalu kita tambahkan sehingga hasil penjumlahannya adalah hasil dari sum ini. Gitu ya. Lalu ada conditional struktur atau struktur percabangan di sini. Nah, conditional struktur itu adalah penggunaan statement if else dan penanganannya berbagai kemungkinan dengan struktur percabangan. Contohnya di sini saya inisialisasi data num diisi dengan data 15. Jika data num itu lebih dari 10, maka angka lebih besar dari 10. Jika kurang, maka angka tidak lebih besar dari 10. Jadi, num ini, conditional ini cetaknya itu akan mengeluarkan output sesuai dengan inisialisasi yang kita lakukan di awal. Jadi ada kondisi. Ini ada dua kondisi. Kita mau bikin beberapa kondisi, tergantung kita. Jadi if, else, atau else if, dan sebagainya. Contoh pemrogramannya seperti ini. Kita ubah data num menjadi data 15. Jika kalau ini kita print so out atau system out println 10 dan selanjutnya angka tidak lebih dari 10. Itu contohnya dengan conditional example. Lalu gimana dengan loop struktur atau struktur perulangan? Jadi loop struktur di sini implementasi perulangan for, while, dan algoritma. Di sini saya ngambil dari web Petani Code ya. Bahwasanya perbedaan dari perulangan for dan while. For itu adalah counted loop yang dimana dia sudah diketahui nih jumlah perulangan yang akan dilakukan. Kalau while tidak ada namanya itu dia berapa kali nih jumlah perulangan ya, tidak didefinisikan. Jadi kalau contohnya di sini push up 10 kali, kalau ini push up sampai bosan atau sampai capek gitu ya. Karena di sini udah definisikan nih 10, kok ini not kalau bosan. Jadi while itu intinya perulangannya ada kondisionalnya. Kalau for perulangan yang pasti. Sederhananya seperti itu ya. Nah, untuk menggunakan loop ini kita bebas ya bisa menggunakan for atau while. Di sini saya menggunakan for i iterasi from 1 to 5. Jadi saya mengiterasikan yang awalnya itu from i itu adalah isinya angka 1 sampai diulang jadi 5 kali. Maka di sini iterasinya akan mencetak sebanyak 5 kali. Seperti itu. Contoh kodenya seperti ini teman-teman. For inisialisasi i sama dengan 1, berarti awalnya itu perulangan adalah 1, di looping sampai dia sama dengan 5. Sehingga ulangnya akan 5. Seperti itu. Sama aja dengan while juga di sini inisialisasi i, ini ada kondisionalnya. Dari 1, kalau dia sama dengan 5, maka dia akan berhenti. Contohnya pun juga sama, in i, while i kurang dari sama dengan 5, maka dia akan iterasinya di dalam di sini. Lalu struktur subroutine atau prosedur dan fungsi, yang mana struktur subroutine, prosedur dan fungsi definisikan dan menggunakan subroutine dalam algoritma. Prosedur tugas utama itu adalah membuat sebuah pernyataan atau instruksi yang digunakan dalam menjalankan tugas tertentu. Biasanya dia digunakan untuk menjalankan kode dan melakukan tindakan tertentu. Prosedur tidak mengembalikan sebuah nilai, mereka hanya menjalankan pernyataan aja. Melakukan tindakan seperti mencetak sesuatu di layar atau mengubah variabel. Contohnya prosedur ada greet. Dapat digunakan untuk mencetak pesan sambutan seperti halo selamat pagi tanpa mengembalikan nilai. Kalau fungsi utama adalah sebuah pernyataan instruksi, tapi fungsi ini digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan mengembalikan nilainya di sini. Nilai kembalinya biasanya itu mengembalikan hasil dari perhitungan atau prosesnya di situ. Contohnya, saya punya fungsi add member A dan B dapat digunakan untuk menjumlahkan dua angka dari A dan B ini dan mengembalikan hasil dari A dan B ini.
Contoh di sini saya memberikan masuk rutin. Di sini prosedur grid cetak kalau selamat pagi and prosedur. Saya membagi prosedurnya itu adalah grid, maka akan mencetak dari halo selamat pagi. Contohnya seperti ini, saya bikin function namanya public static void grid. Saya di sini show out halo selamat pagi, dan di sini kita panggil aja grid. Seperti itu. Lalu di sini function saya punya add member a b, return a tambah b add function ya. Inisialisasi, bahwasanya add number saya masukin a itu 5, b itu 7, sehingga hasil penjumlahannya 5 tambah 7 adalah 12 contohnya. Ini contohnya sama penggunaan dalam namanya itu implementasi kodenya ya. Ini number, ini menggunakan tipe data integer, tambahin dan muncul seperti ini. Lalu di sini kita akan lanjut di sini dalam penulisan atau notasi algoritma. Jadi notasi algoritma adalah alat yang digunakan untuk mempresentasikan algoritma secara visual atau teks. Jadi ini membantu kita dalam melakukan pemahaman dan dokumentasi algoritma untuk berbagai tujuan. Perangkat lunak, pembelajaran, dan komunikasi. Mengapa kita membutuhkan notasi algoritma? Pertama adalah research. Pertama kita untuk meneliti. Karena saat kita membuat sebuah notasi, berarti kita akan membuat sebuah rancangan desain di mana kedepannya kita untuk mengetahui melakukan pengujian di situ. Apakah yang saya buat ini ada kendala dan sebagainya, sehingga kedepannya bisa dikembangkan lagi. Lalu sharing, kita tahu bahwasanya kode kita atau sebuah namanya itu konsep kita itu perlu dibagikan di sini kepada rekan kita, kolega kita, sebagainya di situ. Memang tujuannya supaya mereka paham sehingga mereka bisa mengembangkan apa yang kita buat di sana. Sharing, berbagi. Yang terakhir, dokumentasi. Jadi kita bisa membuat sebuah dokumentasi yang tujuannya bukan untuk namanya itu orang lain aja sebenarnya, tapi untuk kita pribadi yang terkadang itu lupa dalam namanya itu membuat sebuah konsep yang pada dasarnya mirip kayak sharing dan riset tadi untuk semuanya di situ. Sehingga apa yang kita buat konsepnya itu lebih mudah dipahami dan dikembangkan lagi. Nah, elemen-elemen dalam notasi algoritma itu terbagi dari beberapa hal ya. Pertama ada instruksi, itu adalah langkah-langkah dalam algoritma. Ada kondisi, penyataan yang mengarah pada cabang kondisional. Iterasi, langkah-langkah yang mungkin aja diulang dengan kondisi-kondisi tertentu. Lalu variabel, representasi simbolik dari data. Input-output, representasi dari masukan dan keluaran. Contohnya, instruksi langkah-langkah dalam algoritma, masukkan angka pertama A, lalu kedua, masukkan angka kedua B, hitung jumlah A tambah B, tampilkan hasil ke sebuah layar contohnya. Jadi benar-benar sesuai dengan langkah-langkah tadi ya. Lalu kondisi, jika hasil lebih dari 10, maka tampilkan 10 lainnya. Jika tidak lebih dari 10, berarti tidak lebih besar dari 10. Jadi sifatnya kondisional. Lalu tadi, selain masih ada angka yang ingin dijumlahkan, lakukan langkah 1 dan hingga 3 yang tadi ya. Tampilkan hasil akhir setelah semua angka dijumlahkan. Jadi kalau ada yang masih ditambahkan, maka nih langkah 1, 3 itu diteruskan. Lalu representasi simbolik, A dan B, variabel untuk menyimpan angka, hasil, itu adalah variabel untuk menyimpan hasil dari penjumlahan. Beda ya, di sini maupun pada dasarnya sama-sama variabel. Ya, contohnya itu. Lalu input-output, input ambil 2 angka dari pengguna, jadi input itu masuknya itu pasti dari sebuah user atau klien kita, pengguna. Inputin apa datanya. Output itulah hasil dari apa yang kita inputkan itu sendiri. Nah, tools-toolsnya kita sebenarnya untuk membuat sebuah desain dan sebagainya. Kemarin kan kita udah belajar flowchart ya, waktu di materi pertama ya. Teman-teman bisa review lagi. Jadi karena kita di sekarang materi kedua, kita bisa review di materi pertama. Nanti saya bikin flowchart dan sebagainya dalam mendesainnya di sini ya. Di sini tuh saya memperdalam tentang notasinya. Kalau untuk flowchart teman-teman bisa memperdalam semuanya. Dimana teman-teman bisa membuatnya dengan rpdiagram.net atau sebenarnya ini Draw.io. Bisa pakai Whimsical, Miro, Figma, atau lain sebagainya dalam mendesain atau membuat sebuah dokumentasi ya.
Jadi kesimpulannya, langkah dasar mendesain dari algoritma itu adalah pertama adalah melalui permasalahan, rancangan dari algoritma, implementasi algoritma, pengujian, dan pemecahan masalah. Struktur algoritma itu adalah sequential struktur atau struktur berurutan, conditional struktur atau struktur bercabangan, loop struktur, struktur perulangan, struktur time, prosedur, dan fungsi. Elemen notasi algoritma itulah instruksi, kondisi, iterasi, variabel, dan input dan output. Oke, itu yang bisa dibahas selesai di materi kedua. Sampai jumpa lagi, kita akan lanjut nanti di materi ketiga ya. Nah, mungkin di sini saya punya sedikit quotes untuk teman-teman. Salah satu bagian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Jadi teman-teman jangan pas semangat belajar, berproses aja ya pelan-pelan. Jika sebenarnya udah lelah, ya itu istirahat. Tapi kalau misalnya lelah, ya jangan istirahat di situ. Terus di tempat, terus mencoba di sana untuk belajar. Contohnya adalah konsep dari algoritma dan programming ini, karena ini akan menjadi senjata teman-teman dalam membuat sebuah senjata-senjata ampuh nanti. Itu adalah software di sana. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai untuk materi kedua. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Kita akan lanjut di materi ketiga nanti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.